Mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Ibu-ibu, para orang tua, ya. Kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan, supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya cuma mau bilang, saudara siap atau tidak? Yesus akan segera datang. Daripada tidak siap, mari kita siapkan hidup kita. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Shalom, apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa ya, lagi ada masalah atau tidak kita tetap luar biasa. Iya, puji Tuhan saudara, hari ini kita belajar tentang imannya Timotius. Dan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, kita buka bersama. 2 Timotius pasal yang pertama, ya saya pengen baca dari ayat yang pertama saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus buat anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1, dari Paulus ya, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonan baik siang maupun malam. Ayat ini sering dipakai untuk orang-orang yang jatuh cinta, dikirimi sama pacarnya. Ya, aku mengingat engkau dalam doaku baik siang maupun malam. Pret ya, kalau nggak baca Alkitab dengan tuntas ya begitu itu, main comot ayat. Padahal ini doanya Rasul Paulus buat Timotius ya. Kenapa dia selalu mendukung Timotius dalam doa siang maupun malam? Ayat 4 penyebabnya dia bilang begini. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kenapa Timotius ini dikatakan oleh Rasul Paulus dia adalah hidupnya itu penuh dengan air mata ya, di dalam dia melayani Tuhan. Saya pengen kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 saudara. Di sana ada latar belakang ketika pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan yang namanya Timotius. Iman yang seperti apa? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Ya, judul perikopnya Timotius turut serta ya dengan Paulus saudara. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra ya. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Siapa Timotius ini saudara? Dia adalah seorang anak muda. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, diperkirakan usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Jadi Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius di saat usianya diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Masih muda atau enggak? Muda sekali. Ya, di sini yang usia 15 sampai 20 angkat tangan. Ada? Ya, coba enggak apa-apa angkat tangan. Saya enggak suruh saudara jadi Timotius. Saya enggak ajak saudara ikut dalam pelayanan saya. Cuma saya mau tanya gitu loh, supaya kita bisa dapat gambaran untuk membayangkan betapa mudanya Timotius ya.
Kalau kita melihat Timotius umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Di umur 15 tahun sampai 20, dia bersama dengan Rasul Paulus meninggalkan orang tuanya loh. Dikatakan mamanya seorang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani, makanya dia tidak disunat. Waktu ketemu Rasul Paulus dia harus disunat karena itu aturan orang Yahudi, saudara. Ya, dan coba kita kembali saudara ke tadi ya, kisah dari 2 Timotius pasal yang pertama ya. Kita melihat di situ ketika Rasul Paulus ketemu dengan Timotius, dia langsung ajak Timotius, ayo kamu ikut aku melayani. Ya, jadi ketika dia berjumpa Rasul Paulus pertama kali, dia tuh nggak pikir panjang. Waktu Rasul Paulus bilang kamu ikut dengan aku mau kamu ikut dengan aku untuk dalam perjalanan kita misi penginjilan. Ya, saudara saudara semua sudah tahu saya buka sekolah Alkitab di Bandungan, itu sekolahnya gratis, tis loh. Itu aja sulit mau cari orang yang mau menyerahkan hidup untuk melayani jadi hamba Tuhan. Udah gratis loh. Cari orang aja susah. Saya nggak tahu orang kurang beriman ikut Tuhan sekarang atau bagaimana saudara. Makanya benar Yesus bilang di akhir zaman ini tuaian banyak tapi penuai sedikit. Saya mau membakar iman ya para Gen Z yang ada di sini hari ini. Jadi Gen Z aja ya. Kalau ada listrik mati kamu yang nyalain. Kalau ada iman mati kamu yang nyalain, benar nggak? Ya saudara melayani Tuhan sekarang tidak perlu engkau ya pergi ke daerah mana kemana. Itu teman-temanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu banyak yang stres toh. Bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Ya. Kasihan saudara generasi hari-hari ini bunuh diri ya. Kita lihat hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi Indonesia. Ya, kemarin saya lihat berita seorang poluan bunuh suaminya yang juga polisi. Awalnya tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar karena polisi ini kena judi online. Sehingga gaji nggak cukup-cukup, istrinya jengkel harus biayai anak sekolah, gaji nggak cukup buat main judi. Di sini nggak ada yang kena judi online kan? Bertobat loh saudara. Dosa hari-hari ini memang ya lihat ya kejahatan terjadi, cuma semua ada di sini nih kejahatan ini. Ya kelihatannya di rumah itu bapak, tapi main judi. Tidak ada orang lain yang bisa pantau anakmu, tidak ada orang lain yang bisa pantau. Ayo kita sama-sama di dalam keluarga. Saling menegur anak dengan orang tua, nasihati mereka. Saya itu tiap hari ngomong sama anak saya, ingat, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Selama mami hidup, sampai satu saat mami sudah mati, cuma satu pesannya mami, kalian harus hidup menghormati Tuhan. Karena waktu kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan beserta denganmu. Zaman yang sudah begini saudara, tidak ada jaminan bagi kita selain kita hidup menghormati Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda punya iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengerikan bangsa ini kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Ya, berita demi berita yang sangat-sangat, aduh saudara, berita-berita itu ini terjadi dan saya selalu bilang ini di Indonesia loh terjadinya, ini di Indonesia. Istri bakar suami, istri bunuh suami. Ini kan kesetanan semua. Dan banyak terjadi hari-hari ini penyebabnya adalah uang, saudara. Waktu kau kehilangan iman, ya maka uang akan menguasai hidupmu sehingga kita ini masuk dalam kebinasaan. Yang namanya anak-anak muda sekarang juga banyak, mereka ini kurang punya daya juang yang tinggi ya. Makanya orang tua juga harus ya didik anak-anak kita. Jangan apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Seorang dosen berkata, ya psikolog berkata, memang Gen Z ini agak susah. Mereka dikerasin salah, diikuti juga salah, dimengertiin juga salah. Saya selalu mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak saya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, kita keadaan zaman ke depan semakin tidak menentu. Apalagi ada anak-anak muda saudara sekarang tidak mau bekerja dapat duit, ya jual diri. Ya, semakin gila sekarang ani-ani itu bekerja.
para pelakor, ya, bapak-bapak hati-hati karena aduh semakin banyak loh mereka itu bertebaran dan banyak orang Kristen. Ya, pakai baju sudah nggak karu-karuan, cuma pakai BH sama daleman begitu di mall. Tolong ya orang Kristen, kalau anakmu ada yang begitu, tegur anakmu. Ya, sebagai orang tua jangan biarkan mereka itu memamerkan, karena memang yang dia jual diri. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini ada di kalangan orang Kristen? Ya, janganlah kita ini, memang dunia akan semakin gila, tapi kita jangan ikut-ikutan gila. Ya, gara-gara media semua pada lihat di situ, ya. Nanti kalau sudah dapat apartemen, mobil, bikin status independent woman. Pret lu. Ya, pret. Saudara, ayo ya kita berjuang dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saya cuma mau bilang, Yesus itu akan segera datang. Saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau menakut-nakut saudara ya. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Mari kita berjaga-jaga dalam iman, ya. Timotius, saudara, dia banyak mencucurkan air mata. Rasul Paulus bilang, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa Timotius punya iman yang begitu luar biasa? Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Dari neneknya dan ibunya. Saya bingung, nggak ada bapaknya disebut di sini. Memang banyak peran bapak-bapak hilang di Alkitab, termasuk di dunia nyata. Tapi semua bapak-bapak di sini semua bertobat, amin. Tolong bapak-bapak jangan menatap saya seperti itu. Kenapa tatapanmu tegang sekali kepada saya? Ya, ayo, coba luar biasa kan kalau terus aku percaya dengan imanmu yang diturunkan oleh bapakmu. Kemana bapaknya di sini? Nggak ada catatannya. Yang diturunkan ikhlas imanmu yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang ya aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ibu-ibu, para orang tua, ya, kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan, supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang tuanya aja nggak ngerti firman, orang tuanya aja nggak pernah berdoa, tidak menunjukkan teladan, sama-sama bergandeng tangan berdoa ketika ada pergumulan, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan, itu penting. Dari mana iman Timotius timbul? Ternyata dari neneknya dan dari ibunya. Ya, apalagi kalau suami istri bersatu hati, tunjukkan kepada anak-anakmu teladan imanmu. Ya, kita nggak bisa harap guru sekolah minggu untuk menumbuhkan iman anak kita, nggak bisa. Ya, mereka datang ke sekolah minggu, kambing embe-embe, kucing meong-meong, dari dulu tuh begitu lagunya. Nggak apa-apalah ya. Tapi kan iman itu tumbuh dari orang tua, di rumah kita didik anak-anak kita dalam iman. Saudara rindu nggak satu saat di sorga kita bersama-sama satu keluarga? Ya, saya rindu loh. Lihat anak-anak saya, kita ada nanti di sorga. Jangan ada yang tertinggal. Kita percaya saudara, akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita sedih nggak kalau lihat ada yang tertinggal? Tapi ya, belum terlambat. Hari ini ayo ya, bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus bilang, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan kasih dan ketertiban. Hari-hari ini
Mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Katakan, amin saudara. Rasul Paulus bilang, jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena Timotius punya iman yang tulus kepada Tuhan, ya, dia menjalankan semua pelayanannya. Tidak mudah saudara, orang melayani itu dengan air mata. Ya, kalau hari ini saya bisa bersaksi, sekarang sudah lebih enak. Tapi awal-awal pelayanan kami, pergi ke desa-desa naik motor saudara. Ya, saya dulu pertama kali bertobat di daerah Sulawesi. Kita masuk sampai misi, jalan kaki 8 jam, naik perahu, menyeberangi sungai. Saya alami saudara. Tidak mudah orang melayani Tuhan itu, makanya saudara harus dukung dalam doa. Biar semakin banyak penuai-penuai yang Tuhan kirim. Bukan hanya kepada kita dipanggil menjadi iman, punya iman yang tulus mencintai Tuhan. Tapi saudara juga hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan. Timotius, dia melayani banyak saudara dengan air mata. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jangan ada di antara saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau saudara, jangan izinkan. Perkatakan, kami akan berdiri ya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan jangan hanya begitu, ayo kita ini pakai hidup kita sebagai penuai-penuai di hari-hari yang terakhir saudara. Kita berlomba, karena kalau sudah mati kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi janganlah malu, ayat 8 Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku ini seorang hukuman, karena Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan, dia rela dan siap untuk menderita. Hadapi semua perjalanan hidup kita saudara, hadapi proses hidupmu. Karena semua penderitaan itu ada time limitnya. Dan di balik semua penderitaan kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Amin saudara. Ya, jadi jangan takut hadapi hidup ini. Jangan punya iman yang sedikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit ya mau ke psikiater. Saya kemarin layani, ada anak Gen Z juga, sudah menikah, tapi dia itu berkata dia sudah punya anak 2 cewek, tapi dia pengen punya anak cowok. Lalu akhirnya program ke dokter supaya bisa hamil lagi. Ketika program, dia minum obat dokter, dia stres, depresi, tidak bisa tidur tiap malam. Akhirnya dia bilang ke dokter, saya kayaknya nggak cocok dengan obat ini. Dokter bilang, ya sudah kalau gitu stop dulu aja, nggak usah minum obat program, netralisir dulu perasaanmu supaya nggak depresi. Di stop obat. Ketika obat di stop, dia hamil. Ya, hamil normal malah tanpa program. Begitu hamil dia senang, dia imani anak ini laki-laki. Ternyata waktu sudah usia bisa dicek kelaminnya, dokter menyatakan anak itu perempuan. Dia mau gila saudara. Dia telepon saya sambil nangis, dia bilang, "Ibu, kenapa Tuhan menghukum saya begini? Loh, kenapa Tuhan menghukum kamu? Kenapa dia kasih saya anak cewek lagi?" Itulah saudara manusia itu ya. Apa ya? Aduh, kadang-kadang saya itu sudah bingung lihat orang-orang Kristen ini banyak yang sakit jiwa. Ya, saya bilang, aduh, kenapa kamu itu melihat dengan cara pandang yang salah? Berkat dibilang jadi kutuk, saudara. Kamu itu sebenarnya nggak ada masalah loh. Masalahmu apa? Saya hamil perempuan lagi. Saya bilang, anak saya 3 loh. Saya pengen masih hamil lagi 1 cewek lagi. Tapi suami saya udah nggak mau. Dia bilang udah mau kiamat. Nanti sulit bawa perut, lari-lari di gunung. Ya, Tuhan Yesus bilang kan celakalah orang yang sedang mengandung pada hari-hari terakhir itu, karena akan datang masa yang sukar, toh. Jadi iya ding, saya ingat juga ya kalau lagi hamil lari-lari lagi. Dia saudara dikasih anak cewek, dia merasa itu hukuman Tuhan yang berat sampai dia berpikir mau gugurkan kandungannya loh. Saya bilang, aduh, dalam hidup ini kenapa orang itu masuk dalam masalah? Dalam hidup ini ingat, ada takdir yang kita nggak bisa rubah dengan kekuatan kita. Seberapa kaya pun kau nggak bisa beli nyawa, namanya mati itu nggak bisa. Takdir anak yang Tuhan kasih juga kita kan nggak bisa.
Ya, memang Tuhan mau kasih cewek ya. Saya bilang, jadi kamu itu kan percaya Tuhan sudah tahu. Alkitab bilang, sejak dalam rahim ibu, Tuhan sudah mengenal loh anak yang akan ditenun. Dia menenun dengan tangannya sendiri. Lalu saya bilang, sekarang kamu mau gugurkan dia, kamu berharap anak cowok. Kamu pilih anak cowok besar nanti narkoba, judi online, pinjol. Atau kamu dikasih anak cewek, jadi pendeta kayak Debbie Basir. Ya, jangan sok tahu. Dan dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dia paling... Saya bilang, masalahmu tuh apa? Kamu tuh harusnya bersuka cita dengan anak yang dalam kandunganmu. Dia tertekan, kenapa Tuhan menghukum aku, Bu? Bayangkan loh saudara, banyak orang ternyata mendekati sakit jiwa. Karena semua dalam hidup ini dia pengen rubah sesuai dengan yang dia mau. Berdoa saudara, jangan hanya minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah hati dan cara pandangmu. Amin. Supaya kau nggak jadi gila. Sebab orang kalau cara pandang dan hatinya nggak dirubah, berkat Tuhan bisa dianggap kutuk loh. Malah kutuk, terbalik dia bisa anggap jadi itu berkat. Sekali-kali berdoa, jangan minta Tuhan terus rubah keadaanmu. Iya. Jangan minta terus rubah proses yang sedang kau alami. Tuhan, aku tahu aku sedang menghadapi proses ini. Aku berdoa hari ini, jangan ubah proses ini sebelum engkau mengubah hatiku dan cara pandangku. Ketika kita punya cara pandang yang benar, bahkan kutuk itu bisa menjadi berkat saudara. Penderitaan bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mengerti dengan cara pandangnya Tuhan. Sebaliknya, kalau kau tidak punya cara pandang Tuhan, ya, kutuk yang sesungguhnya bisa kau anggap berkat. Karena jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Mari kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tolong saudara, saya ini khotbah sampai berkeringat loh. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Tugas kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengingatkan kenapa kita sedang berpacu dengan waktu yang begitu cepat. Tuhan akan segera datang kembali. Apakah ada iman dia temui di dunia ini? Yesus bilang. Yesus berkata, cuma satu yang dia tanya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman? Masih aku dapati. Karena memang akan banyak orang yang pada akhirnya mundur, meninggalkan Tuhan. Hanya karena persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Kita belajar, saudara tahu Timotius. Dia terus memberitakan Injil. Dia pergi untuk memberitakan nama Yesus. Dia menderita bagi Kristus. Dia memberitakan kabar baik. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang Kristen sekarang jarang yang menderita karena Injil. Menderitanya karena apa? Pinjol. Banyak. Makanya saya itu tak cuekin nih yang konseling. Rata-rata, Bu, tolong dong angkat teleponnya, angkat Bu, saya mau bunuh diri, saya kena pinjol. Saya bilang cepat cari gedung yang paling tinggi, lompat saja. Hidupmu itu cuma bikin susah orang. Kerjaannya cuma masalahnya jatuh, pinjol, persinahan, percabulan, selingkuh, itu terus yang jadi masalahnya orang Kristen ini. Kita mau bicara tentang mengasihi Tuhan yang teguh menderita karena Injil, pret. Hari ini sudah nggak ada orang Kristen yang menderita karena Injil. Saudara tahu Timotius matinya? Karena di daerah Efesus itu ada satu peradaban, mereka itu menyembah berhala, melakukan pesta seks dan mereka menyembah dewa mereka. Timotius berusaha untuk menghentikan semua perlakuan mereka itu. Dia mati dibunuh sebagai martir pada waktu itu dan mayatnya diarak di tengah kota. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jangan cuma sibuk menderita karena dosa. Berhentilah menderita karena kebodohan. Berhentilah menderita hanya karena kedagingan kita. Mari kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara. Mari saudara, ya, matikan daging kita. Melayani Tuhan itu berat, memang tidak enak. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Hari-hari ini jadilah penuai. Siapa yang akan menerima mahkota di surga? Mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ya,
Lalu saudara dikatakan ayat 9, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siap menanti kedatangan Tuhan? Saya cuma mau bilang, saudara siap atau tidak, Yesus akan segera datang. Daripada tidak siap, mari kita siapkan hidup kita, amin. Banyak orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Iya Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua dalam hidup ini tentunya dalam mengikut Tuhan, kita bukan hanya menikmati semua yang baik, tapi seringkali Tuhan akan izinkan juga kita mengalami yang tidak baik, ya. Mengikut Tuhan bukan hanya bicara tentang semua yang enak, tapi satu saat Tuhan akan izinkan kita mengalami yang tidak enak. Saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak, ya ini adalah konsekuensi karena kita hidup di dunia. Ya, loh saya itu anak Tuhan Bu, kenapa saya menghadapi masalah? Kalau saudara menghadapi masalah, itu tandanya saudara masih ada di dunia. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti kau sudah pindah di alam lain, ya, di dunia roh yang lain, ya. Jadi kalau kita masih ada masalah, itu puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Saudara, Ayub itu kurang benar apa? Kurang baik apa? Alkitab berkata Ayub itu mengalami masalah yang begitu luar biasa. Dan saya percaya kita ini harus membaca kitab Ayub. Kenapa saudara? Karena kalau kita membaca kitab Ayub, maka semua kita akan merasa masalah kita itu paling kecil dan tidak ada apa-apanya. Siapa yang hari ini merasa sedang mengalami masalah yang berat? Ada yang mengalami masalah yang berat? Puji Tuhan, tidak ada loh. Luar biasa jemaat di tempat ini, ya. Pulang saja saudara, pulang. Sudah tidak ada masalah hidupmu, berarti sudah nggak perlu Tuhan, ya. Kita ini ada di dunia, kita harus mengikut Tuhan bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena memang dunia ini tempatnya jadi masalah buat lo, ya, tempatnya masalah. Kenapa kita ikut Tuhan? Supaya kalau masalah datang kita beroleh kekuatan. Jadi rubah paradigma kita, rubah cara pandang kita bahwa ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Siapa bilang? Semua tokoh-tokoh di Alkitab yang ikut Tuhan itu hidupnya mengalami masalah. Kalau kita membaca kitab Ayub, setelah saya baca kitab Ayub, saya menjadi malu. Ternyata ada orang di Alkitab yang pergumulan penderitaannya itu tidak ada di dunia manusia ini yang mengalami pergumulan itu seberat Ayub. Saya mau kasih gambaran sedikit. Ketika Tuhan didatangi oleh iblis, lalu Tuhan bilang Ayub itu baik, iya. Dia saleh, iya, karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Orang kaya mah biasa rajin ke gereja. Kalau orang nggak punya duit, mana mau cari Tuhan. Berapa banyak di sini orang kaya? Nggak ada yang berani angkat tangan, ya. Puji Tuhan, saudara semua rendah hati, ya. Berapa banyak orang miskin? Nggak ada juga. Terus saudara ini orang apa? Orang lama apa orang baru? Orang Surabaya, nggak bahaya tah? Ya. Kalau orang itu kaya, biasanya dia cinta Tuhan katanya. Makanya iblis bilang sama Tuhan, karena Ayub kaya, engkau lindungi kekayaannya, makanya dia menyembah engkau. Coba engkau lepas pagar perlindungan atas kekayaannya, lalu aku ambil semua kekayaannya, apakah dia masih akan menyembah dan saleh kepadamu? Tuhan bilang, silahkan ambil semua harta kekayaan Ayub. Sebentar, saya mau difoto.
Sudah Mas? Kalau sudah, kau pergi dari situ ya. Terima kasih, supaya kalau kau itu foto saya bagus. Soalnya kalau lagi khotbah, nanti di foto-foto ada yang begini. Terus nanti di-upload di Instagram. Kau bisa kena pasal loh. Itu perbuatan tidak menyenangkan. Lalu kita kembali sekarang. Ya, tapi dia itu totalitas tanpa batas loh. Mau memfoto saya. Mas jangan kepahitan sama saya ya. Kamu rugi loh kalau kepahitan sama saya, karena saya tetap manis. Lalu saudara, sampai di mana tadi? Tuhan mencabut pagar perlindungan atas Ayub. Waktu Tuhan mencabut pagar atas kekayaannya, saat itu juga, detik itu juga, tiba-tiba orang datang sama Ayub. Anak buahnya datang. Bos, kenapa? Kami ini lagi mengembalakan ternak-ternakmu di tanah perkebunanmu. Datang pemusuh bos, dia ambil semua ternaknya, dicuri, dirampas. Bahkan sekarang tanahmu dikuasai oleh mereka. Ayub belum sempat ngomong, datang satu orang lagi lari-lari. Bos, kenapa? Anak-anakmu lagi berpesta, tiba-tiba datanglah angin badai, rumah yang mereka bikin pesta itu roboh dan semua anakmu mati. Saudara, saya mau tanya, kalau kita mengalami seperti itu dalam waktu bersamaan, Ayub miskin, hartanya direbut, semua habis, anaknya semua mati. Dan Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa nggak imannya? Saya mau tanya, saudara ditipu orang, uangnya dibawa lari sama orang, saudara berkata, puji Tuhan, Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara begitu kalau ditipu orang? Itu baru ditipu orang itu. Belum anaknya mati, semuanya habis, bis dalam waktu sekejap. Ya, saya tidak bisa membayangkan. Akhirnya iblis menghadap lagi kepada Tuhan. Tuhan bilang, bagaimana? Terbuktikan hambaku itu setia, Ayub. Oh, karena dia masih sehat. Coba engkau cabut perlindunganmu atas tubuhnya. Aku melihat apakah dia akan tetap memuji engkau. Tuhan bilang, silakan jamah tubuhnya, tulangnya, dagingnya, tapi nyawanya tetap dalam perlindunganku. Akhirnya iblis turun. Saat itu juga Ayub dikasih penyakit, luka satu badan seperti bisul, gatal, kesakitan sampai nyeri sampai ke tulang-tulangnya. Siapa yang pernah bisul di sini? Yang pernah mengalami bisul? Satu aja, satu. Nggak usah seluruh badan. Ada yang pernah bisul? Belum ada? Tuhan tolong kasih dia bisul satu aja, supaya dia bisa rasa. Nggak usah terlalu sok begitu pencitraan. Saya pernah mengalami bisul dulu waktu masih kecil, sering, karena kebanyakan makan telur. Saudara belum pernah mengalami bisul? Pernah kan? Ya mbok ngomong pernah gitu loh. Ditanyanya diem toh, nggak angkat tangan, nggak apa. Kan saya harus memastikan saudara pernah mengalami, supaya engkau tahu bagaimana rasanya toh. Daripada saya doakan saudara bisul, lebih baik enteng bilang pernah bu gitu ya. Saudara bayangkan bisul satu, itu kita nggak tidur loh kalau semalam-malam tuh badan rasanya demam, panas, sakitnya tuh minta ampun. Ayub seluruh badan dari kulit kepala sampai telapak kaki. Dia berkata, bermalam-malam aku tidak bisa tidur karena nyeri di tulang-tulangku itu tidak kunjung hilang. Zaman itu belum ada obat anti nyeri, jadi dia harus menahan rasa sakit. Miskin, nggak punya uang, anak mati, kena penyakit. Masih ada di antara saudara yang mau berkata pergumulanmu berat? Kalau kita membaca kitab Ayub, maka kita ini menjadi orang yang tidak alay lebay, nggak merasa paling menderita. Perlu baca kitab Ayub. Siapa yang sudah pernah baca kitab Ayub? Yang belum nanti pulang baca. Yang malas baca, subscribe channel YouTube saya. Saya membahas di Mesbah Doa kitab Ayub dari pertama sampai selesai. Perlu Anda baca kitab Ayub, karena semua yang ditulis dalam firman Tuhan ini, itu Tuhan punya maksud dan rencana. Tapi kenapa kita ini seringkali gagal menghadapi kehidupan? Karena kau nggak baca Alkitab. Banyak sekali nilai berharga dalam kitab Ayub ini saudara.
luar biasa. Kalau kita sudah membaca kitab Ayub, saya yakin dan percaya saudara tidak akan menjadi jemaat yang baper, koper, bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Ya, jadi bilang kanan kirimu, dilarang baper, koper, bagasi loh. Ya, kalau kita sudah membaca kitab Ayub, itu sangat luar biasa pergumulannya. Ayub itu menderita bukan karena berdosa, catat baik-baik, tapi karena Tuhan izinkan. Dia tidak ada dosa. Tetapi Ayub menjadi berdosa karena dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ayub menjadi berdosa karena dia menderita begitu berat. Saudara, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, ada banyak reaksi orang. Yang pertama, orang akan mencari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan kalau dalam masalah. Tapi yang kedua, ada orang yang lebih jauh dari Tuhan, bahkan berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dosa Ayub itu apa, saudara? Yang pertama, Ayub menjadi sombong. Dia bilang, engkau itu Tuhan, katanya adil. Tapi di mana keadilanmu? Ternyata engkau berlaku kejam kepadaku. Dia menuduh Tuhan curang, dan Ayub merasa bahwa dia paling benar. Ayub mulai menghitung semua kebenarannya di hadapan Tuhan. Dia bilang, aku tidak layak menghadapi penderitaan yang seberat ini. Tidak ada cukup alasan bagi Tuhan untuk mengizinkan pergumulan yang berat begini kepadaku. Ayub mulai menghitung kelebihan dan kebaikannya. Pertama, aku nggak pernah mencuri milik orang. Kedua, aku nggak pernah hutang dan tidak membayar. Ketiga, aku tidak pernah bayar persembahan terlambat. Keempat, aku selalu membayar perpuluhanku, korban persembahanku, ku bayar. Yang tepat waktu bayar persepuluhan aja mengalami penderitaan. Apalagi saudara yang jarang-jarang bayar perpuluhan. Ya, iya saudara. Ayub hitung semua, aku tidak pernah meniduri ya perempuan-perempuan lain. Aku tidak pernah melakukan yang jahat. Aku tidak pernah begitu. Tapi di mana keadilanmu Tuhan? Dia menuduh Tuhan jahat. Dia menuduh Tuhan itu tidak baik kepada dia. Lalu saudara, ada 3 teman Ayub yang menyesatkan. Mereka coba konseling Ayub, dan mereka bilang bahwa kamu tuh berdosa, akui dosamu di hadapan Tuhan. Kau pasti menyembunyikan salah, kau pasti punya kekejian, kau pasti begini. Mereka salah, karena memang Ayub menderita itu bukan karena dia berdosa, tapi dia menjadi berdosa karena penderitaan yang berat. 3 orang sahabat ini terus menuduh Ayub itu melakukan dosa tersembunyi, tapi Ayub tidak mau mengaku. Ayub protes sama Tuhan. Lalu ada seorang teman Ayub, saudara, yang bukan termasuk 3 dari sahabatnya yang sesat itu, namanya Elihu. Elihu ini datang, dia bilang, kalian bertiga ini salah, tapi Ayub kau juga salah. Dia berdiri di tengah-tengah mewakili Tuhan. Dia bilang apa? Mari kita baca Ayub pasal 35. Ayub pasal 35 ayat yang pertama. Kalau saudara baca judul perikopnya di sana, Allah memperhatikan penderitaan manusia. Jangan engkau pernah berpikir Tuhan tidak melihat apa yang kau alami hari ini. Tuhan memperhatikan pergumulanmu, Tuhan memperhatikan hidupmu, Tuhan juga memperhatikan dosa yang kau lakukan. Tidak ada satupun yang tertutup di mata Tuhan. Kita baca ayat yang pertama, Ayub 35. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apa gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu. Di dalam pergumulan Ayub, di dalam tekanan yang begitu berat, Ayub itu sudah merasa begini, percuma aku hidup jadi orang benar, percuma aku ikut Tuhan, percuma aku ke gereja, percuma aku bayar persembahan, percuma aku melakukan ini dan itu, percuma aku berkorban, percuma aku hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Mending aku hidup berbuat dosa. Malah orang-orang berdosa, aku melihat hidup mereka makmur, hidup mereka enak, hidup mereka tanpa tekanan, tanpa masalah. Sebaliknya aku ini yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernahkah saudara merasa begitu?
Kayaknya kita sudah mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sudah mau serius dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Tiba-tiba masalah tuh bertubi-tubi datang. Ayub merasa percuma aku ini berdoa, percuma aku mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Lalu Tuhan bicara lewat Elihu sahabatnya saudara. Dia datang menegur Ayub dan berkata, inikah yang kau sebut keadilanku di hadapan Allah? Ketika engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayat yang berikutnya berkata, akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersama-sama dengan engkau. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Temannya ini mencoba menyatakan kepada Ayub, kau itu jangan menuduh Tuhan curang atau tidak adil, karena ada begitu banyak ciptaan Tuhan yang lebih besar daripada engkau, yang kau sendiri nggak bisa membaca atau menerka apa-apa dari. Kalau ketika kita melihat langit, bukankah kita melihat keajaiban Tuhan? Apapun di samping, di sekeliling kita, kalau kita lihat itu menceritakan keajaiban Tuhan, saudara. Saya kalau lihat bunga, saya lihat keajaiban Tuhan. Ya, kita lihat air sungai, air terjun, wow, Tuhan tuh ajaib. Ya, dan dia bilang, engkau lihat awan-awan di sekelilingmu, ya, yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang kau lakukan terhadap dia? Elihu itu bilang begini, kalau kau memilih, kau capek jadi orang benar karena kau menghadapi masalah dan tekanan, ya silakan kau berbuat dosa. Tapi kalau engkau memang memilih untuk hidup melakukan dosa, ada orang-orang yang berkata, percuma ikut Tuhan, percuma sungguh-sungguh dengan Tuhan, toh juga hidupku begini-begini saja. Kok toh juga saya begini, mending saya sekalian aja menjadi orang berdosa. Ngapain? Saya dulu pernah konseling, ada pelayan Tuhan yang ngomong begitu, bu saya ini sudah menjaga hidup kudus loh, karena saya melayani Tuhan. Tapi saya lihat teman-teman saya yang mabok, yang ke night club, kok malah hidupnya lebih enak daripada saya. Saya bilang, ya silakan kalau kamu mau pilih berdosa, kau pikir Tuhan rugi? Jangan kau terlalu merasa berarti loh ya. Ini yang juga Elihu sampaikan, kalau engkau memilih untuk hidup berbuat dosa, apakah yang engkau dapat perbuat? Dia dikatakan, jikalau engkau berbuat dosa, apa yang kau lakukan terhadap Tuhan? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Kalau engkau memilih hidup berdosa, emang Tuhan tuh rugi apa? Tuhan tuh tidak pernah rugi waktu kita memilih untuk hidup berdosa. Itu pilihanmu, pilihan sendiri. Anak muda, waktu kau pilih hidup dalam dosa, sorry, Tuhan tidak pernah rugi. Jangan terlalu GR, merasa kalau kita ini hidup kudus, berjuang mematikan daging, terus Tuhan untung gitu. Tuhan nggak untung kalau kau hidup dalam kekudusan, dia juga nggak untung. Sebaliknya kalau kau hidup dalam dosa, dia juga tidak rugi. Jadi ayo kita mulai menyadari hidup ini, hidup kita ini singkat loh, sangat singkat. Nggak ada yang pernah tahu kita ini bisa hidup sampai umur berapa. Begitu muda, nggak ada yang tahu hidup ini. Sebaliknya ada orang yang sudah tua, nggak mati-mati juga. Iya kan? Ya, kita lihat ada orang sampai sudah minta mati, nggak mati loh. Ya, saya berapa kali layani orang, ada yang 100 tahun, Oma mau didoakan apa? Minta mati Ibu Pendeta. Saya bilang nggak bisa Oma berdoa minta mati, Oma, itu haknya Tuhan. Makanya dulu Oma berdoa nggak usah minta umur panjang, terlalu panjang, inilah akibatnya Oma. Ya, susah ya kita dulu Oma berdoa minta umur panjang, sekarang dikasih panjang sampai 100 lebih, Oma yang sekarang minta mati lah, susah. Karena itu nggak bisa pendeta doakan mati Oma, nggak bisa, itu haknya Tuhan. Makanya kalau berdoa bilang Tuhan, nggak usah minta terlalu panjang ya. Nanti saudara cari pendeta berdoa minta mati lagi, setengah mati itu. Nggak mungkin lah saya berdoa dalam nama Yesus, matilah kau. Nggak didengar Tuhan tuh doa begitu. Ya, ada orang-orang yang sangat mengharapkan kematian, tapi nggak mati loh. Orang mati dalam Tuhan tuh senang, makanya bertobat ya. Kalau belum bertobat, nggak senang. Mati itu menakutkan. Tapi kalau sudah bertobat, mati itu enak. Saya pernah mimpi dulu, saya tidur nyenyak sekali di taman hijau, enak sekali. Saya nggak pengen bangun. Lalu ada suara yang bilang begini, kalau kau nggak bangun, kau mati loh. Saya pengen tidur terus. Suara itu bilang, kalau kau tidur terus, kau mati loh. Tiba-tiba saya ingat,
Nanti kalau saya mati suamiku kawin lagi. Saya bangun langsung. Bangun langsung, saya bangun. Ya, karena saya nggak mau dia kawin lagi. Ya, bangun saya. Tapi sebenarnya itu enak banget. Dan semua orang yang pernah mati itu kesaksiannya, saudara, nggak mau balik kalau disuruh balik. Orang-orang yang sudah pernah mati ketemu Tuhan disuruh pulang nggak mau. Nggak, Tuhan, aku mau di sini. Ya, makanya kalau hidupnya bertobat sungguh-sungguh dalam kebenaran. Elihu bilang, kalau engkau memilih untuk hidup dalam dosa, apa yang kau bisa lakukan dengan Tuhan? Tuhan tuh ndak rugi. Ndak rugi. Anak muda, bertobatlah selama masih ada waktu. Hari-hari ini kita hidup di hari-hari yang terakhir. Tuhan yang pegang kendali. Kita dengar berita-berita akan datang gempa megatrust. Ya, bisa terjadi. Karena itu sudah didengungkan dari beberapa tahun lalu. Bahkan Jepang juga sudah mengiyakan bahwa memang Indonesia ini banyak lempengan yang itu bergeraknya setiap ratusan tahun sekali. Pernah terjadi di Kota Palu 100 tahun. Setiap 100 tahun itu terjadi. Dan hari-hari ini sudah hari-hari penggenapan, lempengan itu akan bergerak lagi. Dan itu benar-benar terjadi di Kota Palu itu. Ngeri, saudara. Saya melihat bagaimana tanah itu seperti gelombang naik ke atas begini. Ya, rumah-rumah hilang ketelan bumi seperti tanah lapang, nggak ada apa-apanya, tertelan dengan orang-orangnya semua di dalam. Nggak ada yang menyangka, tapi itu benar terjadi. Tapi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bingung. Ya, pokoknya prinsipnya gini, kalau belum waktunya mati tidak akan. Tapi kalau sudah waktunya, ya hidup berjaga, jaga saja. Enaknya ikut Tuhan itu, mau mati oke, mau hidup beneran. Berarti siap mati semua ini ya. Sekali lagi saya tanya, ikut Tuhan Yesus itu enak. Mau hidup oke, mau mati? Tepuk tangan buat jemaat di tempat ini. Itu goal dari kekristenan kita ketika kita ini siap dipanggil Tuhan. Saya kemarin dengar satu kesaksian bagus banget dari seorang ibu pendeta. Ya, jadi dia cerita waktu terjadi gempa bumi di Palu itu, saudara. Dia lagi pas datang di pinggir pantai. Suaminya ini pelayanan sebagai gembala di pedalaman. Ibu ini masih kerja sekuler, jadi dia nggak ikut suaminya ke pedalaman. Waktu hari kejadian itu di Palu kan lagi ada acara di pinggir pantai. Dia dengan sepupunya datang karena ada urusan kantor juga di depan situ, di bank. Ketika dia datang, saudara, tiba-tiba jam 6 sore itu gempa bumi dahsyat terjadi. Lalu tsunami naik ke atas, tuh orang sudah nggak sempat melarikan diri. Dia tergulung di dalam ombak tsunami yang pertama, saudara. Dia bilang, ibu, saya masuk di dalam air itu, yang ada di benak saya, aku mati. Tapi dia sempat bertanya, Tuhan, kenapa engkau izinkan mati di tempat ini? Kenapa tidak kau luputkan? Suamiku itu hambamu, pendeta. Anak-anakku masih kecil-kecil. Dia bilang di dalam gelombang air tsunami itu dia dengar Tuhan berbicara. Tuhan berkata begini, kau lihat sekarang kan, tidak ada satupun yang bisa menolongmu. Saudaramu, suamimu, anakmu, saudara, sahabat, teman, tidak ada satupun manusia yang bisa menolongmu. Bahkan sekaya apapun manusia, kalau hari seperti ini tuh, kekayaannya juga tidak bisa menolong dia. Seperti Yesus berkata, harta tidak berguna pada hari kemurkaan. Suara Tuhan yang kedua berkata, karena itu jangan pernah engkau andalkan manusia dan jangan pernah kau andalkan kekuatanmu sendiri, sebab hidup dan nyawamu itu ada di tanganku. Dia teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Tuhan bilang, berserah. Yang bisa kau lakukan hari ini hanya berserah. Tiba-tiba dia keluar dari gulungan ombak yang pertama, saudara. Dia lihat di depannya dia itu ada jergen warna putih. Dia ambil dengan tangannya. Saya tahu itu Tuhan yang kirim. Nggak mungkin kalau bukan Tuhan. Dia peluk jergen putih itu, saudara. Waktu dia temukan jergen itu, dia peluk. Tsunami yang kedua datang, yang lebih besar. Dia tergulung lagi dalam ombak tsunami yang kedua itu, saudara. Dia bilang, saya hanya bisa berteriak. Saya nggak sadar itu sudah di dalam air. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Waktu selesai ombak itu sudah mulai surut, dia masih dalam air. Dia bilang, disitulah saya rasa saya kena kayu, kena ketusuk, segala macam barang-barang.
Air itu hitam bercampur dengan lumpur. Waktu saya keluar dari air, saya lihat ada sebatang pohon yang berbentuk huruf Y. Saya ambil batang pohon yang di depan saya itu, saya peluk batang pohon itu. Akhirnya saya terbawa air, saya udah nggak tahu kemana. Saya sadar, Bu, 1 jam kemudian, 1 jam dia berada di air. Ngeri, saudara, itu ngeri ya. Saya buka mata, saya sudah berada di atas pohon. Bayangkan, air bawah sampai ke atas pohon. Saya mencoba berteriak, tapi orang semua nggak ada yang menolong, nggak ada, karena orang semua berusaha menyelamatkan diri dan cari keluarganya kan. Dia bilang, di situ saya baru melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, Bu. Semua orang yang kena tsunami itu, semua bajunya lepas, nggak ada tersisa 1 baju pun, entah jenazah, entah yang selamat, karena terpaan air yang begitu dahsyat dan kuat. Semua yang dipakai, gelang, cincin, kalung, hilang semua. Tapi dia bilang, saya, Bu, waktu saya sadar di atas pohon itu, saya masih pakai baju komplit, gelang, cincin, anting, jam tangan, semua masih lengkap. Bahkan saya bisa lihat jamnya masih jalan. Saat itu pukul 7, jadi saya tahu saya berada di air 1 jam, karena kejadian itu jam 6 tepat. 1 jam, saudara, itu bukan waktu yang singkat loh. Tapi orang kalau udah mengalami begitu kan udah nggak tahu apa-apa. Lalu sepupunya itu selamat, saudara, tapi sudah telanjang semua, nggak pakai apa-apa karena dihempaskan air. Seminggu kemudian sepupunya meninggal karena dokter nyatakan sudah banyak terminum lumpur dan itu masuk sampai ke paru-paru. Tapi ibu ini selamat, sehat, tidak mengalami apapun, dan sejak hari itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia melayani sebagai ibu gembala. Dia ikut suaminya ke pedalaman untuk menjadi gembala sidang. Saudara, dari kesaksian ini saya sangat dikuatkan. Saya bilang, iya ya, Bu, seringkali kita berpikir anak kita, suami kita, istri kita itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Makanya ibu-ibu nggak usah terlalu sedih kalau kehilangan suami, karena suami itu 2 saja, kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Ya, itu milik Tuhan, biarin. Doakan aja. Kalau dia suka main-main sama pelakor, doakan Tuhan, daripada pelakor yang ambil, mending Tuhan yang ambil. Lebih aman hidupnya toh. Jadi hati-hati bapak-bapak, kalau istrimu berdoa begitu, hati-hati. Dia bilang, iya, Bu, Tuhan jelas bicara, tidak ada yang menjadi milikmu di dunia ini. Anakmu itu milikku, suamimu itu milikku, apapun yang kau punya hari ini milikku, kata Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, Tuhan itu ada dan benar-benar nyata. Dan dia turut bekerja bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya mau bilang, gak usah terlalu takut orang mau ngomong tsunami, mau apa. Pokoknya prinsip kita, kalau belum waktunya mati, ndak mati. Tapi kalau kita masuk daftar mati, ya siap-siap dari sekarang, amin. Makanya ada pepatah yang berkata, hiduplah seolah-olah kau mau mati besok. Kira-kira kalau saudara tahu besok mau mati, saudara ngapain hari ini? Hah? Kalau tahu besok malam dijemput sama malaikat jam 7:10, kira-kira saudara hari ini, mulai malam ini ngapain? Jujur, dugem? Gila kali. Nggak ada orang mau mati besok, ini malam terakhir dugem. Nggak ada. Orang kalau tahu mau mati besok, hari ini dia bersimpuh di kaki Tuhan, toh, duduk di kaki Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu umur manusia itu sampai berapa lama? Tuhan tidak kasih tahu. Misalnya, kamu nanti hidup, Debbie Basir, kamu nanti hidup sampai 90 tahun. Ya, atau ada orang si A, kamu hidup nanti sampai 45 tahun. Saya yakin saudara kalau dikasih tahu, dia hidup berdosa terus sampai 44 tahun lebih 29 hari. Ya. Jadi tinggal besok itu sudah mau masuk. Ya, umur 45. Hari ini dia berubah. Ketemu orang, mau kemana? Shalom. Lu mau kemana? Doa puasa di GSJS, doa pagi. Kok lu agak aneh? Besok mau mati. Pasti begitu. Tuhan tuh udah tahu, manusia kalau dikasih tahu umurnya, ya pasti begitu, berdosa terus sampai umur tinggal tunggu 1 hari baru bertobat. Kenapa kematian adalah sebuah misteri? Supaya kita hidup berjaga
Jaga. Amin. Jangan berbuat dosa. Sekalipun berat yang kau alami hari ini, jangan berbuat dosa. Ayub sempat berkata, untuk apa saya hidup jadi orang benar kalau hidup saya seperti ini? Mending saya hidup jadi seperti orang fasik. Makanya Tuhan bicara lewat Elihu, kalau kau berbuat dosa, apa untungnya bagi Tuhan? Apa yang kau perbuat terhadap dia? Sebaliknya, dikatakan ayat yang ke-7, jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada Tuhan? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Kalau engkau memilih untuk hidup benar, emang Tuhan untung apa? Sebab kebenaran manusia di hadapan Tuhan seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Semua kebenaran kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Tidak ada yang benar kita ini. Karena manusia telah dikandung di dalam dosa. Dan kita lahir sudah di dalam dosa. Jadi kebenaran kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kenapa kita semua perlu bertobat setiap hari? Karena tidak ada kebenaran dalam diri kita selain hanya dari kasih karunia Tuhan. Makanya jangan lepas dari Tuhan, saudara. Lalu dia bilang begini, saudara, ayat yang ke-8, hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Kalau kau memilih hidup berbuat dosa, Tuhan tidak rugi, tapi yang rugi adalah dirimu sendiri. Ingat ya anak muda, kalau kau hari ini tetap memilih untuk hidup dalam dosa, berfoya-foya, dugem, hidup dalam kenajisan, Tuhan itu tidak rugi. Yang rugi adalah dirimu sendiri, karena upah dosa itu ialah maut. Tinggalkan dosamu. Ya, hari ini kalau firman Tuhan masih berbicara, terima dengan hati yang lemah lembut dan bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Amin, saudara. Selama masih ada kesempatan, bertobat. Jangan nikmati dosamu. Saya tuh bingung di Jakarta, sudah berita mau megatrust, mau gempa, itu tempat dugem di pik penuh, saudara. Tidak ada parkir. Dalam hati saya ini, orang-orang ini mau mati, kena bencana lagi dugem ini. Kalau kita lagi ada apa-apa di hadirat Tuhan, kan enak kita jalannya ketemu Tuhan. Lah kalau kau lagi begini-begini, mati kau. Kemana kau? Jalan tol ke neraka itu. Tapi saya percaya di Surabaya nggak ada yang suka dugem, toh. Apa itu? Orang tua mungkin tanya, apa itu dugem? Dunia gemetar. Dugem. Ya, jangan ya nak ya, jangan. Itu berbahaya ya nak ya, jangan. Ya mari kita berkata, Tuhan aku mau bertobat, tinggalkan dosa. Iblis bilang gak bisa kau bertobat. Bisa Yura, bisa. Aku pasti bisa bersama Roh Kudus. Apa yang tidak bisa bersama Tuhan? Amin. Bisa, saudara. Karena ketika engkau hidup memilih dalam dosa, kau yang rugi. Tidak ada satupun dosa yang membawa kebahagiaan dalam hidup manusia. Saya selalu berkata, saudara, kepada anak saya, kepada siapapun yang saya temui, hidupmu itu akan berbahagia kalau kau hidup menghormati Tuhan. Bagaimana cara engkau menghormati Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Takut mau berbuat dosa, takut Tuhan. Mau mencuri, takut Tuhan. Mau utang tidak bayar, takut Tuhan. Amin. Terutama yang punya utang bilang amin. Ya, utang itu bayar. Ya, supaya tidak berdosa. Hidup kita ini di hadapan Tuhan itu dalam perkenanan. Kalau kau masih punya kepahitan, takut akan Tuhan, lepaskan pengampunan. Ya, tapi dia tuh tipu saya, bawa lari uang saya, biarin. Kita berkata, Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Agak sedikit merubah ayat sih. Yang tepuk tangan ini orang-orang yang uangnya dibawa lari orang nih. Saya tahu dia menghibur dirinya. Nggak apa-apa, ikhlas, nggak usah ditagih, ikhlas. Karena kalau kau pikir terus uang yang hilang itu, kau sakit kepala, kau tidak diberkati Tuhan loh. Kita melepaskan pengampunan bukan untuk kebaikannya orang itu, tapi untuk kebaikan dirimu sendiri. Kalau kau terus meratapi uangmu yang dibawa lari orang, pertama, kau menutup pintu berkat Tuhan atas hidupmu. Karena kau nggak lepaskan pengampunan. Ya, saya pernah mengalami soalnya ditipu uang saya 300 juta dibawa lari. Menurut saudara 300 juta kecil ya?
Buat saya besar loh. Karena itu buat beli kerupuk 1 RT bisa makan. Tapi Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan, ya. Saya bilang, "Enggak bisa Tuhan." Lalu Roh Kudus bilang, "Kau kalau berkhotbah, kalau ada orang konseling, dia ngomong dia ditipu, kau nasihatmu apa? Ya suruh mengampuni. Terus sekarang kau mengalami, kau melakukan seperti nasihatmu? Ya kalau itu kan dia banyak uang Tuhan, kalau saya kan alasan." Tuhan bilang, "Saya nggak mau tahu alasanmu. Kau mau menjadi pelaku firman apa enggak?" Berat saudara, berat. Tidak mudah. Saya berusaha, iya Tuhan, oke saya mengampuni. Jangan bilang toh WA orangnya. Saya disuruh begitu sama Roh Kudus. WA apa? Ya WA bilang kau sudah mengampuni dan melupakan. Mengampuni ya Tuhan, melupakan belum. Nggak bisa, itu sudah satu paket. Sekarang kau ketik itu, saya ambil HP. Saya sekalian curhat sama orangnya. Karena kan sudah terakhir. Saya bilang, saya itu kepahitan sama kau. Saya itu kecewa sama kau. Hidupmu terkutuk. Sekalian saya mengungkapkan semua isi hatiku. Tapi terakhir saya bilang, tapi malam ini saya ditegur Tuhan. Saya disuruh lepaskan pengampunan. Jadi aku melepaskan pengampunan terhadapmu. Saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis di situ juga. Dan aku sudah melupakan masalah uang itu, aku tidak akan menagihnya. Kalau itu tunggu dulu Tuhan. Siapa tahu masih bisa jalan damai itu. Dia cicil walaupun cuma 100.000 tiap bulan. Lumayan kan 30 tahun selesai toh. Sampai sudah kakek nenek. Saya masih begitu loh Tuhan bilang, tidak bisa. Kalau kau mengampuni, tulis sekarang. Akhirnya saya ketik dan mulai sekarang bergetar tangan saya kayak kena orang Parkinson. Antara emosi jiwa dan keinginan daging serta keinginan roh yang berjuang melawan semua hawa nafsu. Saya bilang, dan mulai besok, mulai hari ini saya melupakan semuanya. Saya tidak akan tanya perihal uang itu. Saya kirim saudara. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang, puas. Sakitnya itu di sini. Tapi saya bilang, aku bisa Yura. Bisa aku. Berat saudara. Dan tidak gampang ternyata. Tidak semudah ketika saya berkhotbah. Nggak semudah kayak saya konseling. Bu, saya ditipu orang berapa? 5M. Lupakan Pak. Uang gampang dicari. Damai sejahtera, sukacita itu perkara surgawi. Kadang pendeta itu bisa ngomong loh. Tapi waktu melakukan, ternyata Tuhan tidak semudah itu. Tapi saya harus mengalami. Besok iblis bilang, ketik, tanya uangnya mana. Bergumul lagi saya. Aduh, bergetar. Tuhan bilang, kau sudah, saya mau ketik, saya baca lagi. Dan mulai sekarang saya sudah tidak akan tanya perihal uang itu. Ternyata kenapa Tuhan suruh saya ketik? Supaya saya diingetin terus. Waktu saya baca, tidak jadi. Seminggu kemudian saudara, saya itu lagi DP mobil 10 juta, mau beli mobil yang harganya 350 juta. Tiba-tiba ada orang telepon, Ibu Debbie, saya mau minta maaf, Ibu jangan tersinggung ya. Tuhan suruh saya beliin Ibu mobil. Kok enggak wow ya? Enggak wow ya? Mau beliin saya mobil, minta maaf. Saya sudah hampir tidak baca, karena ada orang-orang minta maaf Bu, boleh pinjam 100. Wah itu. Itu horor sih, horor. Kalau ada orang tiba-tiba, bro, masih ingat nggak? Aduh, itu saya bilang, maaf saya kena amnesia. Karena yang begitu-begitu itu pasti. Biar tali silaturahmi tetap terjalin. Mau pinjam uang boleh nggak? Saya balas, putus aja sekalian talinya. Nggak usah terjalin kalau begini. Mending putus sekarang. Ya, bener yang begitu. Makanya saudara, kalau nggak siap kasih utang orang, jangan, lebih baik kau kasih pinjam uang orang sesuai kekuatan imanmu. Jadi waktu dia tidak ganti, imanmu ikhlas, amin. Daripada kau berdosa. Apalagi kau tagih-tagih utang lewat Facebook. Habis kita pinjemin, dia sudah statusnya di Singapura. Ya toh? Jalan-jalan ke Bangkok. Dan kita yang sakit hati di sini. Jangan. Jadi saudara, Alkitab berkata, ini waktunya sudah habis ya. Sudah merah jamnya itu di belakang.
Jadi saudara, mari kita berdoa hari ini. Dan firman ini berkata, kalau engkau berbuat kebaikan, kebenaran, siapa yang untung? Dirimu sendiri yang untung. Kita kalau berbuat kebaikan, Tuhan tidak untung loh. Saudara bayar persembahan, bayar perpuluhan, itu bukan Tuhan yang untung. Karena Alkitab sudah berkata, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kalau kau menabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan. Amin. Nggak usah lihat mereka yang lewat-lewat di depan saya ini. Kehadiran mereka mengintimidasi saya supaya saya cepat selesai. Saya tahu, nggak usah kalau lewat begitu ya. Jadi ya kita sudah terintimidasi hari ini. Jadi kita sudahi saja. Saudara, pesan saya, pesan firman Tuhan, ingat, kalau kau berbuat baik, kau yang akan diuntungkan. Tapi kalau kau berbuat jahat, kau juga yang rugi karena perbuatanmu. Karena itu apapun yang engkau sedang hadapi hari ini, jangan pernah engkau mengubah standar hidupmu untuk tetap berpegang pada kebenaran. Sebab dia Tuhan yang menggenapi firman-Nya di hidup kita. Bangkit berdiri bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan.